Dan dari 2 tahun berturut-turut saja Vkom selalu mengantarkan mahasiswanya lolos untuk mendapatkan award di ISMA. Masya Ada yang di Allah, keren Turki, sekali ada yang di teman-teman. Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nurul Asela Fitra dalam program Pojok Fakultas edisi ketiga. Baik teman-teman, sekarang kami berada di Fakultas Ilmu Komputer, tepatnya di Working Space Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Dan seperti biasanya, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kakak-kakak kece dan juga berprestasi, ada Kak Intan dan juga ada Kak Mushab. Oke, nah kakak-kakak, sebelum kita membahas Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, sebaiknya kita berkenalan dulu nih. Betul sekali. Oke, mungkin dari Kak Mushab. Oke, perkenalkan nama saya Mushab Al-Mubarak dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Kak. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Intan Putri Nurasila Tajuddin dari Fakultas Ilmu Komputer dari jurusan Sistem Informasi. Oke, nah Kak Intan dan juga Mushab ini boleh nih ceritain sedikit mengenai prodinya masing-masing. Mungkin dari Kak Intan dulu. Oke, kalau prodi sistem informasi itu kita bukan cuma hanya mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman ataupun ilmu komputer, kita juga mempelajari tentang manajemen bisnis. Betul. Terus kita juga ada mempelajari tentang multimedia seperti desain grafis. Oke, jadi dari Kak Mushab? Kalau dari saya itu kan saya dari jurusan Teknik Informatika. Nah, di Teknik Informatika itu lebih ke teknis, seperti bagaimana pemrograman, kemudian dasar-dasarnya, kemudian bagaimana cara mendevelop aplikasi, mendevelop sebuah website, data analis, kemudian jaringan, dan masih ada beberapa cabang sih, Kak. Dan kayak menurut saya itu Teknik Informatika itu luas, jadi bisa dikembangkan kemana-mana gitu sih, Kak. Oke, jadi itu tadi penjelasan sedikit mengenai teknik informatika dan juga sistem informasi. Nah, kakak-kakak saya ingin bertanya nih, apa sih alasan Kak Intan dan juga Kak Mushab memilih Universitas Muslim Indonesia, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer? Mungkin dari Kak Mushab? Kalau saya sendiri itu awalnya ya, pada saat saya SMA dulu, saya kan ambil jurusan IPA. Kemudian di situ saya mengikuti lomba seperti apa ya waktu itu, Olimpiade Sains. Nah, di situ saya ambil lomba cabang komputer. Nah, pada saat itu kebetulan soalnya tuh kan banyak banget dan bermacam-macam. Dan saya kira dulu teknik informatika itu atau cabang komputer hanya fokus ke Word, Excel. Nah, pas di situ saya lihatnya, lah kok beda. Kayak ada codingan, ada algoritma, logika matematika. Kemudian sampai setelah SMA tuh kepikiran, gimana sih cara belajarnya? Nah, dari situ scrolling bagaimana kayak apa yang paling mendukung lah untuk jurusan teknik informatika itu. Nah, kemudian saya lihat di IG, ketemulah ini Universitas Muslim Indonesia, sehingga kayaknya cocok ini. Oke, jadi awal mulanya dari Instagram Iya, nih, ya betul dari sekali. Instagram. Mungkin dari Kak Intan? Nah, kalau saya sendiri emang dari SMA, saya pernah masuk ekstrakurikuler yang berkaitan dengan IT. Jadi memang dari SMA sudah ada minat di IT. Dan kebetulan juga keluarga ada yang lumayan dekat dengan bisnis. Jadi kenapa tidak saya mencari informasi apa sih prodi yang kita bisa mempelajari, selain mempelajari IT, kita juga mempelajari tentang bisnis. Dan akhirnya scroll cari-cari di internet adalah prodi sistem informasi, dan ketemulah juga sama IG-nya Umi gitu, dan kelihatan adalah Vkom. Dan pas saya searching, wah banyak nih fasilitasnya, sangat memadai dan sangat mendukung bagi teman-teman yang mau ikut untuk mengambil jurusan sistem informasi dan teknik informatika. Oke, jadi teman-teman tuh dari Kak Intan dan juga Kak Mushab sudah punya basic skill dari ilmu komputer itu sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya kita yuk kepoin mengenai keunggulan nih yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Mungkin dari Kak Mushab? Kalau dari saya tuh, Kak, jujur ya, pada saat awal masuk nih, Betul. awal masuk kampus tuh semester 1, kan waktu itu masih hybrid, ada online, ada offline. Terus saya tuh kayak kepengen banget lihat ini fakultas, kayak gimana sih fakultasku. Nah, habis itu pada saat orang belum datang ke kampus,
kebetulan saya juga sudah di Makassar pada saat itu, di chat-chat grup WhatsApp tuh kayak ayo deh ke kampus, lihat-lihat fakultas. Nah di situ sore-sore tuh datang ke sini terus lihat, wah keren banget Cok, ada working space. Oke, betul. Ya, dan kayak kemudian lihat-lihat juga lihat-lihat di YouTube-nya bagaimana banyak lab, kemudian komputer dengan spek-spek gaming. Wah gila sih, makanya kayak excited sekali awal-awal. Dan terbukti keunggulannya tuh mulai dari tempat yang nyaman, bahkan biasa kalau nongkrong di working space di bawah itu kayak kita di kafe, ya. Betul sekali. Bahkan kayak kalau story teman-teman bilang lah katanya ke kampus. Betul, iya, betul. ini kampusku. Dan Betul. jadi satu nilai plus sih menurutku. Iya, betul sekali. Iya. Mungkin dari Kak Intan? Sama seperti yang disebutin sama kamu Sab tadi kan, yang paling menjadi keunggulan pasti karena kita sudah disediain fasilitas-fasilitas yang memadai ya, seperti working space. Jadi teman-teman gak usah ke kafe nongkrong lagi, ada working space dari lantai 1 sampai lantai 3 kita punya working space gitu. Terus sama tadi laboratorium, kita punya sampai 7 laboratorium dan juga punya 3 ruang riset. Jadi benar-benar bagi teman-teman dan semuanya yang mau untuk mengembangkan diri sangat didukung di fakultas ini. Oke, nah tadi Kak Intan singgung nih mengenai 7 laboratorium. Nah mungkin dari Kak Intan bisa menjelaskan tuh apa aja sih? 7 laboratorium itu ada startup laboratorium, Betul. ada IT, multimedia, terus ada data science dan masih banyak lagi gitu. Oke, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa Fakultas Ilmu Komputer ini dari interiornya saja sangat-sangat Instagramable dan juga sangat-sangat estetik ya. Jadi Wah, ya luar biasa. dari pembangunan saja sudah estetik, sudah Instagramable, apalagi dengan mahasiswa-mahasiswinya seperti itu. Jadi teman-teman segera daftarkan diri kalian menjadi bagian dari kami Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Oke, selanjutnya nih mungkin dari kakak-kakak bisa menjelaskan apa sih program unggulan nah yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin dari kamu Sab? Ya. Kalau yang saya dapat ya di program-program unggulannya itu kayak mulai dari kurikulumnya, di mana pada saat semester 1 itu yang diajarkan itu memang dari dasar, mulai dari logika matematika, algoritma pemrograman dan semua kayak basic-basicnya aja dulu. Bahkan menurutku orang yang tidak tahu IT sekalipun kalau misalkan masuk ya logikanya itu udah terbentuk dari awal. Dan salah satu mata kuliah yang paling favorit pada saat saya semester 1 itu logika matematika. Selain dari dosennya yang kayak santai, kemudian caranya menjelaskan tuh asik. Makanya kayak wah, logika matematika ini makin membuka dan menurut saya tuh paling dasar untuk memahami IT. Nah, keunggulan-keunggulannya tuh mulai dari situ. Kemudian ini lagi kayak tadi dibilang sama Intan, lab-labnya dan semua aku lihat sebagai seorang yang yang suka ulik-ulik tentang teknologi. Betul. Kulihat di situ ada CPU yang bukan standar sih menurutku. Rata-rata kayak CPU sudah canggih gaming, ya, betul. Standar gaming lah. Dan makanya kayak kalau misalnya mau develop aplikasi, develop sebuah website atau develop games itu menurutku sudah worth it sih. Oke, jadi ternyata di Fakultas Ilmu Komputer ini kita juga belajar tentang logaritma matematika Iya, ya. betul. Oke, keren sekali ya teman-teman. Mungkin dari Kak Intan? Kalau dari sistem informasi sih mungkin kalau tadi belajar logika matematika kita ada tambahan nih di sistem informasi, yaitu kita mempelajari tentang manajemen bisnis dari awal, terus kita juga ada kayak pelajari akuntansi, bahkan strategi IT, kita mempelajari semua itu. Jadi bukan cuma kita mempelajari tentang basic komputer saja, kita juga dipelajari diberikan basic tentang bisnis juga. Oh ini juga Kak, kalau misalkan keunggulan di informatika tuh atau di Vkom, selain dari teknologinya, dari sisi agamanya juga biasa gue lihat tuh tidak kalah. Kayak mulai dari pembelajaran kayak dibiasakan baca doa belajar. Ya, dan itu kayak suatu habits yang bagus untuk di develop, apalagi di UMI kan terkenal dengan Muslim Indonesianya. Nah, jadi kayak balance aja sih antara dunia dan juga akhirat. Gitu Betul sih. sekali, itu sih yang paling penting nih, Iya, kuncinya Kak. balance antara dunia dan juga Betul. akhirat. Oke, for your information teman-teman, bahwa Fakultas Ilmu Komputer ini
bisa dikatakan sistemnya itu fast learning ya. Jadi mahasiswa dan juga dosen-dosennya gitu harus canggih dan cekat mengenai dunia teknologi seperti itu. Jadi harus udah zamannya ini nih, udah ganti lagi nih. Ya, jadi itu kayak unik aja di informatika. Betul sekali. Namanya juga mempelajari teknologi, jadi dia Berkembang, nggak betul. boleh terlambat, harus up to date. Iya, Oke, betul up to date dengan sekali. teknologi. Itu sih kayak wah luar biasa menurutku. Oke, nah Kak Intan dan juga Kak Musab mungkin bisa menjelaskan prestasi-prestasi apa sih yang telah dicetak oleh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer UMI. Mungkin dari Kak Intan? Wah, banyak nih kalau prestasi nih. Dan dari 2 tahun berturut-turut saja Vkom selalu mengantarkan mahasiswanya lolos untuk mendapatkan award di ISMA. Masya Ada yang di Allah, keren Turki, sekali, ada yang di teman-teman. Jepang. Jadi gitu. Terus banyak juga tahun lalu kita juga ada yang berhasil mendapat medali gold ya kalau nggak salah itu di KMI P2MW. Oh di iya, P2MW ya. kemarin ya. Ada yang juara juga dan Vkom juga selalu bisa membawa banyak tim untuk lolos ke tahap pendanaan baik PKM dan juga P2MW. Oke, Masya Allah. Mungkin dari Kak Musab? Kalau dari saya itu tadi kan yang disebutkan sama Kak Intan itu dari Jepang, kemudian yang kebetulan Turki. senior juga saya itu oke. dia kemarin tembus di Italia Wow. dan salah satu jadi apa ya, jadi role model di saya juga sih. betul. Kayak wih, hebat banget. Dan selama saya masuk di Vkom itu kemarin pada saat semester 2 itu tembus ke pendanaan di PKM-PM dan itu jadi salah satu kebanggaan juga sih bisa. Oke, betul. Betul sekali. Di situ selain kita belajar bagaimana mendevelop sebuah tim, di sisi lain kayak apa ya, kita diajar untuk bagaimana develop aplikasi, kayak apa yang dipelajari di kelas tuh ya di situ diaplikasikan. Oke, terrealisasi ya, direalisasikan. seperti Dan itu. kemarin alhamdulillahnya lolos lagi di ini pendanaan bersama apa yang kemarin sama Ibu, pendanaan penelitian pengabdian masyarakat. Nah, di situ juga karena kemarin PKM saya lolos dan sudah belajar bagaimana mendevelop aplikasi. Nah, kemudian pas ini lolos lagi jadi lebih apa ya, lebih Semangat tahu, ya, lebih lebih tahu. semangat. Ya, kemudian di situ jadi pada saat lolos, aplikasi lagi nih. Jadi kayak sudah biasa lah, kayak sudah bisa gitu. Oke, jadi teman-teman ada banyak sekali pencapaian-pencapaian yang telah dicetak dan diraih oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Nah, mungkin dari Kak Intan atau Kak Musab bisa menjelaskan mengenai sertifikasi nih antara Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri. Mungkin dari Kak Intan? Ya, Fakultas Ilmu Komputer ini juga bekerja sama dengan Mikrotik dan Microsoft untuk sertifikasi. Jadi untuk pengambilan sertifikasinya enak kayak Iya, kayak didukung memang dari fakultas. Jadi selain kita bisa dapatkan titel sarjana komputer, di sini juga kayak udah bisa include sama sertifikasi MCF. Jadi dapat 2 gelar ya seperti itu. Oh, keren sekali. Mikrotik juga bisa gelar. Jadi kayak misalkan dia mau tambah titel di ujung namanya tuh, dia tinggal ambil sertifikasi. Jadi apa ya namanya? Sertifikasinya juga internasional gitu. Dan tentunya mungkin ada ujiannya terlebih dahulu. Betul sekali. Oke. Dan sebelum ujian juga ada tahap ini Kak, kayak sebelum ujian pasti dibekali dulu apa-apa yang mau pembekalan. lah, Ya istilahnya. Oke, jadi Fakultas Ilmu Komputer ini kita bisa mendapatkan lebih dari 1 titel ya. Oke. Nah, menarik sekali ya teman-teman. Mungkin dari Kak Musab atau Kak Intan bisa menjelaskan beasiswa nih yang bisa di-apply oleh teman-teman yang lain dan tersedia di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Mungkin dari kamu Musab? Kalau beasiswa yang saya tahu itu kan di sini kayak misalkan beasiswa 30 juz yang kemarin kan dari pihak universitas juga dan otomatis fakultas juga mendukung itu. Kemudian beasiswa-beasiswa seperti OSC juga yang dari luar itu support sama Vkom dan dari WD3 sendiri itu sangat support lah. Jadi kayak berkas-berkas yang dibutuhin buat beasiswa-beasiswa itu urusnya cepat. Kayak misal minta transkrip nilai itu biasa kami hanya chat
chat di pelayanan minta disediain ini, Oh. 5 menit udah keluar. Wow, Ya, jadi kayak cepat sekali ya, cepat sekali. Bang, perurusannya cepat sekali. Betul. Tidak perlu kayak antri, Iya, mungkin kayak sudah antri. canggih ya. Jadi Apalagi dari kayak harus online. dikul ke pelayanan, tapi di Iya. Vcom itu tidak Kak, biasa Chat ada saja. ya kontak person yang sudah disediain. Terus kita tinggal chat di situ, butuh Iya. apa, butuh misalkan surat izin, surat Masya rekomendasi, Allah, nilai. transkrip nilai. Dan WD3 itu biasa hanya sangat support dengan begituan. Jadi kayak kita lebih terbantu dengan adanya itu. Oke, bisa dikatakan pusat bantuan ya, Iya, pusat betul bantuan sekali, dari Kak. Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri. Nah, tadi mau kita ingin menjelaskan lagi dari fasilitas-fasilitas lagi nih yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komputer. Fasilitas yang kan kalau lab tadi sudah banyak Lab gitu. mungkin kelas Iya, juga, kelasnya apalagi sekarang kan yang, sudah bagaimana sudah- nih? Kelasnya pasti nyaman banget nggak sih? iya, Mbak. Kita sudah difasilitasi kelas yang sangat nyaman, working space, lab Lagi yang kan, sangat apa ya, kelas-kelas sekarang kan sudah ditambah, kemudian ini kelas-kelas juga sudah ada kelas baru dengan desain-desain yang selain futuristik, kemudian estetik lah pasti. Jadi Terus- sangat menunjang ya. Iya, Ya, benar. lab-labnya juga kurang lebih seperti yang tadi saya jelasin, kayak ada Microcontroller. microcontroller, multimedia, data science, IoT. Itu benar-benar memang labnya untuk kita yang memiliki, untuk apa ya, bagi kita yang mau mengembangkan diri di bagian microcontroller, kita sudah disediain semua lab-labnya gitu. Oke, nah di sana banyak nih pertanyaan mengenai apa sih prospek kerja setelah lulus menjadi alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Mungkin dari Kak Intan boleh? Prospek kerja sudah tentu nggak bakal mati. Iya, betul sekali. Karena teknologi bakal selalu berkembang. Jadi Betul. prospek kerja di fakultas ini pasti selalu apa ya, tidak akan mati gitu Betul, istilahnya. Dan kalau untuk sistem informasi ya, kalau sistem informasi, kalau teman-teman ingin menjadi data analis, terus data science yang atau konsultan IT yang berkaitan dengan bisnis dan juga IT, itu benar-benar nggak pernah mati sih prospek kerjanya. Jadi untuk dari Kamus Hub, Kalau dari saya itu Kak, dari bidang IT, tentu kan kita lihat sekarang kemajuan zaman modern, semua serba modern lah. Terlebih lagi aplikasi-aplikasi itu makin banyak. Jadi menurutku kenapa sampai ambil IT itu salah satu pertimbangannya itu karena prospek kerjanya ke depan itu lebih jelas. Kalau misalkan di kami di IT bisa menjadi kayak IT support, kemudian developer. Kalau di developer sendiri kan Kak, kalau Skevo nih jadi junior developer aja itu udah 2 digit gajinya. Wow, Masya Allah. Kayak wah. Wow. Jadi makin semangat Iya, untuk betul. apa ya, makin serius di sini. Dan kalau misalkan kita bisa apa ya namanya, kayak bersaing dan bakalan prospek kerjanya itu ke depan makin bagus. Dan menurut saya kayak di semua bidang itu dibutuhin. Kayak di kafe-kafe aja tuh butuh IT support, kemudian kayak websitenya juga, maintenance-nya. Jadi apa ya, di semua lini kehidupan iya untuk betul. sekarang itu Instansi-instansi butuh banget. butuh sekali. Baik Iya. perusahaan-perusahaan pasti membutuhkan IT support. Betul. Oke. Nah, kita mau tahu nih mengenai pencerahan kolbu nih yang ada di Universitas Muslim Indonesia. Mungkin dari Kamus Hub. Ya, jadi kalau di UMI itu kan pasti ada namanya pencerahan kolbu. Nah, jadi itu aku bilang tadi Kak, bahwa apalagi di Vkom tuh tidak hanya dari sisi teknologinya aja, tapi juga dibantu dengan Keagamaan, pencerahan betul. kalbu di Oh, keagamaannya. oh. Dan di pencerahan kalbu itu menurut saya satu hal yang monumental banget bagi mahasiswa. Karena di situ kita diasramain, bayangkan satu fakultas dibawa ke Padang Lampe untuk dipesantrenin. Jadi di situ bagaimana kita diajar untuk belajar agama lebih dalam, kemudian hafal-hafal zikir, hafal juga hadis, hafal ayat Al-Quran. Dan jadi poin plusnya menurut saya tuh kayak dibangunin di sepertiga malam. Dan hal yang Sholat menurut saya tahajud. bagi mahasiswa itu apalagi sekarang ya udah jarang sekali. Dan di Padang Lampe itu kita dibina dan dituntun untuk bagaimana bisa sholat malam, puasa Senin Kamis juga. Dan
Ya itu Pokoknya menuju ke akhirat gitu Iya, nih. sangat. Oke, jadi balance ya antara Betul. dunia dan juga akhirat. Iya, iya. Mungkin ada tambahan dari Kak. Pasti kalau tambahan, kalau mungkin sedikit klarifikasi nih bagi teman-teman yang takut sama pencerahan kalbu, Oke, kita bukan betul. cuma pesantren doang di dalam. Kita juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti yang suka main voli, ayo Ya. bisa main voli di sana, main bulu tangkis. Jadi kita benar-benar bukan cuma pesantren doang di sana. Dan kekeluargaan kita juga benar-benar dibangun sih di situ. Oke. Kalau di sana juga itu Kak, kayak kita bukan pesantren pada yang ditahu-tahu di luar bahwa kalau pesantren tuh kayak harus kaku. Iya. Tapi di sana kayak lebih bebas. Misalnya kalau misalkan udah selesai dari jam-jam kelas atau jam-jam ngaji di sore hari, udah bisa main voli, main bola, main bulu tangkis, dan lapangan itu disediain. Atau mungkin hanya sekedar jalan-jalan. Dan Skevo nih, tempatnya tuh adem sekali sumpah. Kayak di bawah kaki bukit. Jadi kayak wah, auranya tuh kayak jauh dari kota, jauh dari kebisingan kota. Jadi bisa kayak tempat healing juga sih Iya, tempat menurutku. healing. Spot foto juga banyak tahu di Banyak. sana teman-teman. Jadi setelah misalkan di kota di khususnya Makassar ya, kayak kita buat pusing dengan kebisingan kota, tugas-tugas yang numpuk mungkin. Nah, kalau pas tiba di sana itu kayak auranya beda banget. Beda banget ya. Kayak Udah. lagi di mana gitu. Wow. Banyak lebih kerasa nuansa Islamnya. Oke, bisa betul. dibilang. Jadi balance ya antara dunia dan juga akhirat. Apalagi kita sekarang hidup di zaman perkembangan yang teknologi Iya, ya. modernisasi. Oke, modernisasi, betul sekali. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Kak Intan dan juga Kak Mushab. Sudah ada prodi dan juga keunggulan-keunggulan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, mungkin ada close statement dari Kak Mushab dan juga Kak Intan. Boleh dari Kak Mushab? Bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Fakultas Ilmu Komputer, apalagi masih bingung mau pilih SI atau TI, ya kalau dari saya tuh searching dulu, misalkan kayak cari tahu lebih dalam lagi tentang IT dan SI, dan ketika kita sudah tahu role modelnya kita di mana, ya kemudian kita bisa menentuin pilihan tuh Kak. Dan jangan ragu untuk daftar di Vkom karena semua pasti bisa di-support sama fakultas. Betul. Dan bagi teman-teman yang ingin cari info lebih lanjut tentang Vkom UMI, bisa langsung cek UMI Aceh ID, Instagramnya, terus bisa cek Vkom UMI Aceh ID juga untuk Fakultas Ilmu Komputer. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Kak Intan dan juga Kak Mushab. Teman-teman jangan lupa segera daftarkan diri kalian di laman admisi.umi.ac.id dan juga terus pantengin YouTube UMI Makassar dan sosial media umi.ac.id karena Universitas Muslim Indonesia masih membuka pendaftaran dari 23 Januari sampai dengan 14 Agustus 2024 kecuali farmasi, kedokteran gigi dan juga kedokteran hanya sampai dengan 21 Juli 2024. Dan teman-teman segera like, komen dan juga subscribe YouTube UMI Makassar. Dan bersama saya Nurul Salafitra, Mushab Al Mubarak, Intan Putri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.